Bapak Imam Purwitowadi selaku PLT Kepala Sekolah SDN Rawabayan 02 Pagi. Begitu juga yang saya hormati juga Wakil Kepala Sekolah SDN Rawabayan 02 Pagi, Bapak Munasik SPD. Begitu juga Bapak Ibu guru hadir di Zoom tersebut, baik dari SDN Rawabayan 02 Pagi maupun yang ada di luar dari sekolah 02 Pagi. Kemudian juga saya juga mengucapkan terima kasih atau salam hormat saya kepada rekan saya, Bapak Robi, yang telah bersedia untuk mengimplementasikan acara diseminasi digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pertama-tama izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan susunan acara diseminasi digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama nanti adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang kedua adalah kita mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Imam Purwitowadi dari SDN Rawabayan 02 Pagi. Kemudian kita nanti melakukan kegiatan inti terkait diseminasi digitalisasi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan tanya jawab agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian nanti kita lakukan dua penutup yang diselenggarakan oleh Bapak Roja, Ustadz Roja, kemudian salam penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Air beriak tanda dalam, air Cakep, tenang seperti berlian. Izinkan cakep. saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Di Kota Padang ada Goa Keramat, letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat, semoga senantiasa mendapat rahmat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, dalam rangka diseminasi digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari PLT Kepala Sekolah SDN Rawabayan 02 Pagi. Kepada Bapak Imam, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dewan Guru SDN Rawabuaya 02 Pagi yang saya hormati, dan kepada semua hadirin yang bisa hadir di acara ini, marilah kita aturkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah, sehingga pada siang hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa, sehingga bisa mengakses acara ini, yaitu digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Hadirin yang saya banggakan, istilah digital itu pastinya merujuk pada penggunaan teknologi yang berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang mampu menyimpan, memproses, dan mengaturkan berbagai informasi yang sangat penting. Seperti contoh, komputer, smartphone, termasuk aplikasi dan platform yang dipakai kita sehari-hari. Seperti yang telah diprogramkan oleh Pak Presiden Jokowi tentang digitalisasi sekolah ini melalui Menteri Pendidikan kita, bahwa itu suatu keharusan untuk memudahkan semua pihak dalam mengakses informasi secara cepat. Yang kedua adalah untuk membuka semua pihak
yang dengan jumlah yang banyak untuk mengakses informasi tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi memang mau tak mau bukan generasi penerus yang siap menghadapi berbagai tantangan, challenge di era digitalisasi yang semakin canggih. Semoga ini awal yang baik dan lanjutkan untuk acara berikutnya yang lebih dinamis lagi. Mungkin nanti secara teknis aplikasi apa saja yang masuk ke dalam digitalisasi sekolah, nanti Bapak Robi akan menjelaskan secara detail tentang aplikasi yang berbasis digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya cukup memberi motivasi yang kuat untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya, lanjutkan di masa berikutnya, di waktu berikutnya. Selamat buat semua, semoga kita menjadi agen pencerah, agen perubahan untuk masa digitalisasi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Purwitowadi selaku PLT Kepala Sekolah SDN Raubal 02 Pagi. Baik Bapak Ibu, saya juga cukup bangga dalam kegiatan ini karena kegiatan ini sangat cukup menarik karena materi yang disampaikan pada webinar ini terkait tentang digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kiranya kegiatan ini sangat berdampak positif baik dalam diri kita masing-masing sebagai tenaga pendidik, agar apa yang kita tangkap, agar apa yang kita terima, agar apa yang kita simak dalam pembelajaran hari ini dapat kita implementasikan dan kita jadikan sebagai pedoman pembelajaran yang ada di sekolah. Semoga kegiatan ini nantinya Tuhan memberkati, Tuhan diberikan kelancaran, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Semoga acara ini nantinya kita dengarkan baik-baik agar proses pelaksanaan digitalisasi sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan inti, mari kita dengarkan, mari kita saksikan, mari kita simak penjelasan dari teman kita, kerabat kita, Bapak Robi Abli Mina Holsoilin. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Pak Rijon atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Bapak Imam selaku PLT Kepala SDN Rawabuaya 2 Pagi, Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di ruang meeting ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi digitalisasi sekolah sebagai bentuk program yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, dan dialirkan melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh program-program pelatihan di pemerintah. Bukan hanya dari Jakarta saja, tapi ada beberapa Bapak Ibu yang ikut hadir di Zoom ini dari Pekanbaru. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kemudian buat rekan-rekan guru juga yang ada di Jakarta, salam sehat, salam sejahtera, salam hormat dari saya tidak berniat untuk menggurui, tapi mungkin lebih ke melaksanakan tugas melalui sharing
dari apa yang saya dapatkan kemarin, mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan dan melaksanakan apa yang dilaksanakan saya sebelumnya. Sebelumnya saya tidak bisa berpantun, Pak Lijon, seperti Pak Lijon. Namun nanti kesempatan ke depan mungkin ada info, ada tambahan dari Pak Lijon dari pantun-pantun yang. Kemudian izin share screen ya Bapak Ibu terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Baik, sebelum saya melanjutkan berbicara, biarkan AI ini yang berbicara ya. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang transformasi digital dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum merdeka. Digitalisasi sekolah bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan generasi muda yang kompeten di era digital. Topik yang akan kita bahas hari ini diantaranya sebagai berikut. 1. Apa itu digitalisasi? 2. Bagaimana integrasi dengan digitalisasi dengan pendidikan? 3. Apa perbedaan teknologi masa lalu versus masa kini? 4. Apa itu AI atau Artificial Intelligence? 5. AI apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran? Digitalisasi adalah proses mengkonversi informasi atau data ke dalam bentuk digital, sehingga dapat diakses, disimpan, dan diproses dengan menggunakan teknologi digital. Menurut para ahli, digitalisasi merupakan transformasi dari bentuk konvensional menjadi bentuk digital untuk mempermudah aksesibilitas dan pengelolaan data. Iya, biar takutnya saya jadi kerja tapi makan gaji buta, lanjutin sama saya ya Pak Ibu. Karena pada dasarnya digitalisasi itu adalah untuk akses atau mempermudah kita dalam melakukan sesuatu hal. Ada kutipan nanti saya disampaikan di akhir bahwasanya AI adalah untuk memperkuat manusia bukan untuk menyingkirkan manusia. Kutipannya itu didasar dari kota Cina yang nanti akan disampaikan di akhir. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui lebih banyak dibanding saya terkait dengan digitalisasi ini. Salah satu aplikasi yang mungkin nantinya akan saya sampaikan dalam goals-nya kegiatan digitalisasinya itu ada 4. Yang pertama, Canva itu memang sudah jadi kerjasama dengan Puisis pemerintah. Canva dan pemerintah itu sudah menjalin kerjasama sehingga banyak fitur-fitur yang nantinya akan mempermudah dan memanjakan buat Bapak Ibu dalam hal penyajian materi dan asesmen. Kemudian selain daripada itu ada beberapa AI juga yang atau artificial intelligence yang nanti akan disampaikan dan harapannya bisa kita praktikkan dalam kesempatan kali ini. Kemudian apa yang pemerintah lakukan dalam menerapkan digitalisasi terhadap pendidikan diantaranya menjalin kerjasama dengan aplikasi-aplikasi untuk melakukan terobosan baru diantaranya yang telah kita laksanakan dalam pengelolaan kinerja dan dibungkus dalam suatu aplikasi yang bernama PMM. Nah, ini adalah salah satu merupakan cara pemerintah untuk menerapkan digitalisasi dalam pendidikan. Dalam PMM tersebut juga ada aksi nyata, pelatihan mandiri untuk guru, kemudian asesmen untuk siswa, serta modul-modul ajar yang nantinya kita akan gunakan atau Bapak Ibu gunakan ketika persiapan pembelajaran. Kemudian dalam
Pelaksanaannya kita tidak bisa melupakan masa lalu dan masa kini dalam hal teknologi. Ya mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya Bapak Ibu yang mulai daripada teknologi dahulu awalnya dari OHP kemudian menjadi InFocus dan sekarang udah mulai masuk ke dunia digital. Dalam hal lain mungkin dulu Bapak Ibu mengalami blackboard, kemudian whiteboard, sekarang udah masuk ke dalam proyektor. Itu merupakan inovasi teknologi antara masa lalu dan masa kini. Teknologi masa lalu yang digunakan untuk presentasi aja dari awalnya itu OHP, kemudian masuk ke whiteboard, blackboard, kemudian menjadi proyektor, dan masa kini untuk teknologi yang kita rasakan sekarang presentasinya bisa berkembang melalui Microsoft PowerPoint, kemudian Keynote, Prezi, serta Microsoft Slides. Itu merupakan salah satu perbedaan antara atau perkembangan antara teknologi masa lalu dan masa kini. Selanjutnya yang mungkin Bapak Ibu sudah memahami lebih banyak dari AI itu apa sih, kemudian tujuan dibuat AI itu apa, kemudian apa yang akan kita bahas tentang AI ini. Kemudian sebelumnya Bapak Ibu, apakah udah ada yang tahu? Boleh di kolom di chat, komentar chat, apakah ada yang sudah tahu tentang AI itu sendiri apa? Bukan AI ya, seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Doel Sumbang itu kan AI, bukan itu tujuan maksudnya, tapi AI ya. AI itu kepanjangan daripada Artificial Intelligence. Ada yang tahu Bapak Ibu? Supaya lebih interaktif mungkin. Boleh Pak Lijon sendiri paham mungkin lebih senior dari saya tentang AI. Lanjut aja Pak Lijon apa? Lanjut Pak Robi, lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi salah satunya berbicara itu adalah AI. Yang saya sampaikan di opening itu atau di pembukaan itu merupakan salah satu AI. Artinya media tersebut bisa membantu saya terlebih dahulu biar tidak terlalu banyak berbicara, tapi saya terapkan dan aplikasikan di opening atau di pembukaan. Terkait dengan secara umum gambaran dari digitalisasi, kemudian pengertian digitalisasi atau definisi digitalisasi itu AI tadi yang menyampaikan. Mungkin agak familiar memang suaranya, berbeda dengan suara saya yang disampaikan sekarang, itu lebih familiar seperti suara Google Voice ya, yang memang itu salah satu kekakuan ya atau tidak bisa diubah melalui suara kita. Tapi mungkin kedepannya akan ada teknologi yang memang memiliki mirip dengan kita. Nah, apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita bahas pada siang hari ini, pertama Microsoft Office, kemudian Google for Education, dan AI penunjang lainnya dalam pembelajaran. Kenapa Microsoft Office, kenapa Google for Education, kenapa ada AI lain yang menunjang, karena dua dari perusahaan besar ini sudah melakukan sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dalam Microsoft Office ini juga ini merupakan salah satu aplikasi atau perusahaan besar yang memang bergerak di bidang digital. Selain daripada itu, ada juga juga memang bergerak di bidang perusahaan besar. Izin saya mute dulu ya Bu Khoir. Ini perbedaan dan sama-sama bergerak ya Bapak Ibu. Google juga memiliki penyimpanan data. Jadi kalau Pak Lijon mau membackup data, di sini ada Google Drive ya. Kalau Pak Lijon memiliki data yang penting dan tidak biar bisa diakses di mana aja selama masih ada internet,
Di situ ada Google Drive. Sedangkan untuk di Microsoft Office itu ada cloud. Cloud-nya OneDrive namanya. Nah, kalau di Google Drive kapasitasnya 15 yang gratis, itu email gratis atau Google Drive-nya 15. Untuk belajar ID itu sampai 100 GB. Ya, sama seperti 1 tera ya. 1 tera itu 1.000 ya. Kemudian untuk OneDrive lebih sedikit dalam kapasitas cuma 5 GB, tapi itu untuk penyimpanan hanya satu itemnya aja. Contoh Microsoft Word-nya 5 GB, Microsoft Excel-nya 5 GB, Microsoft PowerPoint, Forms, dan Quiziznya itu memang diberikan hanya 5 GB, 5 GB. Pak, kalau ada pertanyaan mungkin, Pak, lebih diuntungkan mana antara Google dengan Office? Semua memiliki keunggulan masing-masing. Kalau Google lebih bisa digunakan di mana saja, dalam device apa aja, apalagi sekarang udah ada bantuan pemerintah berbentuknya Chromebook, dan itu support banget dengan Google for Education. Sedangkan untuk Office itu sendiri lebih ke secara kehidupan sehari-hari, bisa perkantoran atau dunia-dunia bisnis dalam kerja yang lebih diunggulkan. Kemudian Pak, fungsinya Google Slide itu apa? Di sini kita punya perbandingan. Kalau di Microsoft PowerPoint itu memiliki perbandingan PowerPoint ya, seperti biasa. Dulu kita di kampus lagi kuliah juga belajarnya Microsoft PowerPoint, atau disuruh presentasi itu menggunakan PowerPoint, sedangkan di Google punya Google Slide. Google Doc apa Pak tujuannya, yaitu untuk mengetik. Kalau di Microsoft itu lebih ke Microsoft, maaf ini tipe Bapak Ibu, Microsoft Word kurang T. Kemudian untuk Google Site-nya itu di Google, kalau untuk di Office-nya itu ada Sway. Tujuannya buat apa Google Site? Untuk buat mempublikasikan atau mini situs mini yang bisa diakses kalau seandainya sekolah kita menginginkan situs atau website atau apapun itu, bisa menggunakan Google Site yang nantinya bisa diakses sama siapa saja untuk kepentingan digitalisasi itu sendiri. Kemudian Google Form, dulu kita lagi PJJ sangat familiar banget dengan tujuan untuk bisa membuat kuis atau mengisi formulir atau membuat formulir. Sedangkan untuk di Microsoft Office itu memiliki Microsoft Form, ya, sama tujuan dan fungsinya. Kemudian untuk AI-nya sendiri, Google itu sudah memiliki AI yang terintegrasi dan memiliki aplikasi sendiri, yaitu Gemini namanya. Tujuannya itu bisa berinteraksi, kita bisa berinteraksi. Contoh tadi saya nggak memiliki pantun nih Pak Lijon. Nanti saya bisa minta sama Gemini, tolong buatkan saya pantun untuk presentasi terkait dengan digitalisasi. Tapi itu dia, karena Gemini adalah kepintaran yang dibuat, pada dasarnya tidak sesuai, dan ada beberapa yang memang dia belum paham. Di Indonesia seperti pantun itu kan ada rima ya Pak Dijon ya. Rima itu 1212 itu kadang tidak nyambung juga di Gemini ini, sehingga tidak secara keseluruhan kita bisa menggunakan dan menyerap begitu saja di Gemini ini. Nah, kemudian di Office kita punya apa? Untuk AI-nya ada Copilot namanya. Jadi sama-sama fungsinya untuk mencari, berkomunikasi, membuat, meminta. Kalau kita sebagai guru biasanya terkendala atau terbentur dengan bahan ajar atau pembuatan RPP, kemudian modul ajar, bisa diminta di Gemini atau di Copilot. Yang menjadi kendala, Google melalui Gemini itu bisa login dengan alamat email kita sendiri, sedangkan Office itu harus login dengan akunnya Office sendiri. Kemudian, apa bisa Google dimasukkan ke dalam Office? Bisa, dengan catatan tidak lupa kata sandi. Untuk keamanan,
Google itu lebih gampang masuk atau tidak ada batasan dalam satu hari untuk masuk dan mencoba berusaha membuka kembali kalaupun lupa. Untuk Microsoft Office itu hanya 3 kali, setelah itu kena freeze, di freeze, jadi beku, tidak bisa digunakan lagi pada saat itu. Nah itu mungkin secara keseluruhan selama 5 hari di pelatihan kemarin di P4 yang saya dapatkan antara perbedaan Google dan Office. Nah, kemudian harapannya saya bisa menyampaikan apa yang menjadi amanah dari pelatihan kemarin. AI yang menjadi penunjang pembelajaran tadi sudah saya ulas sedikit terkait dengan AI miliknya Google yaitu Gemini. Kita bisa interaktif, kemudian untuk punya Microsoft itu menggunakan Copilot. Ya, Copilot. Pak, ada pertanyaan kemarin dari teman-teman, apakah Gemini atau Copilot bisa membuat gambar-gambar atau menggambarkan sesuatu? Bisa. Yang penting, yang pasti kita harus memberikan instruksi atau prompt yang jelas. Karena ini kecerdasan buatan sehingga apapun yang disampaikan pasti akan dideskripsikan, digambarkan melalui AI tersebut. Nah, kita akan praktek juga, tujuan utamanya kita akan praktek terkait Gemini. Ya, Bapak Ibu nanti diminta untuk praktik login melalui Gemini, terus Bapak mungkin tidak bisa bertanya soal jodoh juga mungkin di sini, Pak. Kalau mungkin bagi bapak-bapak yang masih single nanti di Gemini itu tidak bisa bertanya jodoh, tapi kalau horoskop karena itu merupakan ilmu yang dipelajari dari bintang itu masih bisa. Tapi kalau bertanya soal jodoh di Gemini kayaknya kurang tahu dia. Kemudian TTS Maker tadi sempat saya sampaikan juga di sini. TTS Maker adalah bukan teka-teki silang tapi text to speak. Jadi kita bisa mengetik nanti disampaikan dan berubah menjadi suara. Ya, sama yang tadi saya sampaikan di awal itu awalnya diketik dulu, tapi saya sebenarnya nggak ngetik juga, saya minta ke Gemini. Saya minta ke Gemini buat tolong buatkan saya deskripsi atau definisi terkait dengan digitalisasi. Gemini menyampaikan, kemudian saya copy, kemudian saya masukkan ke TTS Maker. TTS Maker-nya kemudian text to speak menjadi suara. Setelah itu, setelah TTS itu ada GUI. GUI ini dari suara menjadi gambar atau gambar berbicara. Tadi yang terlihat di awal itu memang agak kaku karena awalnya saya foto selfie sendiri dan giginya pun nggak kelihatan, AI-nya nggak punya gigi, ya, ompong. Jadi kelihatan mangap-mangapnya saja itu dari suara menjadi gambar yang bisa berbicara. Nah, kemudian ini ada tambahan namanya Suno.ai. Suno.ai ini tujuannya adalah menciptakan musik dan lagu. Ini yang saya buat kemarin ketika pelatihan itu kebetulan saya diminta untuk membuatkan musik buat senam. Dan dia atau AI ini hanya tahu jenis musik mulai dari beat, slow, mellow, dan yang lainnya. Sedangkan untuk liriknya bisa digunakan menggunakan Gemini. Nah, ini kita akan praktikkan hari ini dengan harapan minimal Bapak Ibu bisa masuk terlebih dahulu ke AI ini. Itu mungkin tujuan dan goals-nya yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, Gemini. Izin share screen praktek ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti bisa mengaktifkan AI ini buat bantu ke depannya supaya kita sama-sama bisa membuat.
Untuk Gemini di sini kita bisa masuk ke dalam pencarian. Boleh Bapak Ibu mengikuti sambil praktik, mungkin learning by doing. Jadi kita sambil mengerjakan, sambil melakukan. Ketik gemini.ai. Kemudian enter. Dan masuk ke sebuah situs Gemini itunya. Bentar Bapak Ibu. Udah ada yang masuk Bapak Ibu? Nah, ini tampilannya bintang ya Bapak Ibu. Ini itu tampilannya bintang. Untuk yang baru pertama mulai, kita akan disajikan gambar atau tampilan yang memang harus login terlebih dahulu. Ya, kalau di sini punya saya tampilannya memang sudah masuk dan sudah ada lembar kerja saya yang bisa dilihat di sini. Apa itu AI, kemudian kutipan bijak, ini adalah lembar kerja yang sudah saya kerjakan. Sedangkan untuk tampilan di Bapak Ibu mungkin akan berbeda. Di situ ada tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama Gemini. Kita login terlebih dahulu. Ada yang berbeda nggak tampilannya? Sama ya. Kita masuk ke login. Kemudian masuk dengan akun Google kita. Dan masukkan sandi. Jangan lupa Bapak Ibu kata sandinya, kalau mungkin lupa nanti bisa lupa kata sandi. Kemudian di sini kita ada yang menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Biasanya tergantung device-nya atau ala Google-nya. Kalau tidak bisa di sini kelola akun dan merubah bahasanya. Nah, di sini Pak Lijon tadi saya berhutang pantun ya Bapak Lijon ya. Pantun. Saya akan mencoba meminta sama Gemini di sini, tolong buatkan pantun tentang digitalisasi sekolah. Ini apa perbedaan dengan Google? Biasanya kalau Google itu cantumannya banyak atau beberapa sumber itu masih belum matang. Ya, masih kita harus klik kemudian dibuka lagi. Sedangkan untuk Gemini itu bisa bisa langsung dapat. Ya, contohnya seperti ini. Pak Lijon saya langsung buka, langsung bayar tuntas terkait dengan pantunnya. Pergi ke sekolah bawa laptop, belajar online sungguh asik. Dengan digitalisasi ilmu dapat, masa depan cerah dan gemilang. Tapi menurut rimanya ini tidak nyambung ya Bapak Ibu. Tidak nyambung. Kecuali yang ini. Kuota habis, sinyal tak ada, belajar online jadi terhambat. Digitalisasi membutuhkan dukungan semuanya agar semua siswa dapat bermanfaat. Bukan hanya buat pantun saja Bapak Ibu. Gemini juga bisa membuat gambar atau membuat tabel. Biasanya di kita sebagai guru ada beberapa item yang memang diwajibkan untuk membuat tabel. Contohnya apa? Program belajar contohnya. Saya bisa minta, oh ya, tidak bisa dilanjutkan di sini ya Bapak Ibu. Harus baru lagi karena ini bentuknya percakapan. Gemini itu seolah-olah kita
berbicara atau percakapan atau chat atau komunikasi dengan AI. Kalau masih berhubungan dengan satu item tersebut harus boleh bisa dilanjutkan. Tapi kalau berbeda judul, contohnya dengan hari tadi kita buat pantun dan sekarang kita buat program, itu kan berbeda. Nah, itu bisa disampaikan atau dibuat baru. Di catatan di sini sebelah kiri ada plus. Saya minta buatkan program semester pelajaran PJOK kelas 5 dalam bentuk tabel. Instruksinya harus jelas ya Bapak Ibu. Di sini disampaikan program semester adalah objeknya, kemudian mata pelajaran PJOK merupakan targetnya, kelas 5 juga targetnya, dalam bentuk tabel itu adalah bentuknya, ya bentuknya. Jadi untuk SPOK-nya mungkin Pak Lidon lebih paham, SPOK-nya itu harus sesuai. Kemudian biasanya kalau tidak ada buatkan atau tuliskan atau kata perintah di depan, dia tidak merespon atau responnya jadi ngaco. Jadi tergantung apa yang kita minta. Kita coba terlebih dahulu Bapak Ibu di sini. Nah, ini bisa langsung ya. Di sini bentuk contoh tabel program semester, di sini ada permainan bola besar, dan memang selama kelas 5 itu satu semesternya ada 5, betul sekali ini. Kemudian permainan bola kecil, permainan bola besar, ini saya sebagai guru olahraga sendiri memang keakuratannya 80%. Nah, dan ini pun bisa diekspor dalam bentuk spreadsheet. Spreadsheet itu aplikasi Google yang berbentuknya seperti Excel. Nah, nanti bisa diupdate. Pak, apa bedanya dengan program semester yang biasa kita lihat? Biasanya program semester yang sudah kita miliki itu ada sesuai dengan tanggal atau bulan dan yang. Selain daripada itu, ada juga masukan-masukan yang diberikan dari AI. Materi tambahan yang bisa dimasukkan ini sangat menambah informasi yang akan kita dapat. Itu aja mungkin. Pak, kemudian selain daripada tabel atau artikel, apakah bisa buat gambar? Bisa Bapak Ibu. Masih berhubungan dengan materi pelajaran ini, kita bisa masukkan, coba dibuatkan gambar, contoh gambar gerakannya. Nah, di sini AI juga mencoba disclaimer, ternyata format teks tidak disesuaikan, ya. Hanya ada beberapa rangkaian. Biasanya kata kuncinya harus diubah. Gambaran gerakan sepak bola passing dalam gerakan bulu tangkis. Nah, ini baru bisa kita boleh masukkan. Nah, ini udah muncul gambarnya dari berbagai informasi. Ya, bisa langsung muncul asal deskripsinya jelas, Bapak Ibu. Tadi kalau seandainya deskripsinya tidak jelas, dia bakal menjawab atau AI itu akan menjawab karena gambarnya di situ perintahnya terlalu banyak sehingga dia mempersempit ruangnya, sehingga kita bisa mengcopy apa yang kita minta. Oh, ini ternyata bukan, oh ternyata ini bukan. Nah, ini bisa disampaikan selain daripada deskripsi, kemudian selain daripada tabel, AI Gemini juga bisa berbentuk gambar. Itu mungkin yang pertama Bapak Ibu. Udah ada yang mau coba mempraktikkan? Pak Doni mungkin sudah hafal lah ya, udah hatam terkait dengan AI Gemini ini karena udah membumi atau booming di kalangan-kalangan remaja menggunakan ini.
Tapi ada sesuatu hal sebagai guru yang mungkin suatu saat nanti kita akan mengetahui bagaimana cara ini anak mengerjakan dengan AI atau bukan. Itu ada Quillbot sebagai pendeteksi AI-nya sendiri. Kita sudah diberikan senjata, yaitu bentuknya AI. Kita juga punya proteksi supaya siswa-siswinya ini menggunakan AI atau tidak, dikasih proteksinya yaitu Quillbot. Ya, jadi nanti kedepannya akan ada gambaran terkait dengan AI itu sendiri. Yang kedua tadi TTS Maker, ada yang mau praktek Pak Lijon? Boleh sambil share screen mungkin Pak Lijon praktek terkait dengan Gemini ini dan TTS Maker. Lanjut, Pak Robi, lanjut. Lanjut. Ya siapa tahu Pak Lijon mau. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan TTS Maker. Apa itu TTS Maker? Yaitu text to speech. Kita buat AI-nya dari Gemini. Pak Lijon ada request nggak kita buat apa gitu di Gemini? Kalau bisa request itu membuat materi ajar, bisa nggak? Materi ajar. Terkait dengan materi pelajaran apa Pak Lijon? Terkait dengan bilangan pecahan, boleh tidak? Boleh. Tentang bilangan pecahan. Kelas berapa Pak Lijon? Kelas 5. Kelas 5. Kita buat ya Pak Lijon. AI apakah bisa buat dengan ini? Nah, mungkin di sini pemaparan ya Pak Lijon. Nanti Pak Lijon kalau minta soal juga pasti akan dia buatkan, tapi ininya mintanya materi ajar bilangan pecahan kelas 5. Yang disampaikan di sini mungkin ada beberapa uraian. Nah, bentukannya adalah uraian. Kalau seandainya Pak Lijon nanti mintanya bentuknya PowerPoint atau materi ajar yang lain, ada AI lagi yang bisa langsung membuatkan. Tapi untuk Gemini itu sendiri digunakan hanya sebuah uraian atau bentuknya artikel yang nantinya bisa menjadikan bahan proses selanjutnya. Karena biasanya guru menampilkan, mungkin Pak Lijon akan menampilkan dalam bentuk PowerPoint atau slide atau Canva. Itu nanti bisa di copy kemudian dipastikan di Canva. Canva itu sendiri udah memiliki fitur AI-nya sebetulnya. Jadi tinggal diketik apa itu bilangan pengertian pecahan dan semua itu udah bakal muncul kembali. Seperti ini ya Pak Lijon ya. Udah ya. Sesuai nggak Pak Lijon kira-kira? Iya, terima kasih Pak Robi. Oke, kita ini import ke TTS ya, Lijon ya. Apa itu TTS? Kita tambahkan di sini TTS Maker. Nah, TTS Maker fungsinya adalah merubah tulisan menjadi suara. Tapi ada batasan buat TTS Maker itu sendiri. Biasanya batasannya tergantung voice over-nya atau pengisi suaranya. Nah, di sini kita coba bahasanya kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada Pak Ardi. Ini Pak Ardi suaranya kita dengarkan dulu kayak gimana suaranya. TTS Maker adalah alat text-to-speech gratis yang menyediakan layanan sintesis ucapan. Yang saya pakai tadi ini. Kenapa ya saya pakai ini? Karena limitnya adalah 3000 karakter. Suaranya lebih banyak atau itunya banyak. Sedangkan untuk Mbak Citra atau Bu Citra ini, TTS Maker adalah alat text-to-speech gratis yang menyediakan layanan sintesis ucapan. nah ini hanya 1000 karakter. Kemudian ada Mbak Ayu juga di sini yang akan menjadi voice over-nya nanti ketika ini dibagikan. Kemudian
yang harus jadikan catatan di sini tidak bisa bentuknya angka, tapi harus diganti jadi 5. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu di sini apakah ada perubahan terkait dengan suara tersebut. Ini hanya perlu verifikasi aja langsung ttsmaker.com, kemudian nanti login, kemudian oke, dilanjutkan dibuat sendiri. Verifikasi kode salah. Nah, di sini udah jadi Pak Rijon suaranya. Materi ajar bilangan pecahan kelas 5. A. Pengertian pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contoh, 1/2 bagian pizza, 3/4 bagian kue. Bagian-bagian pecahan. Pembilang, angka di atas garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Penyebut, angka di bawah garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. B. Jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2, 5, 3, 4. Pecahan campuran, pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 2/3. Pecahan desimal, pecahan yang penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 0,5, 0,25. Nah, itu Pak Rijon suaranya sudah jadi, tapi ada yang benar 1/2, ada yang 3/4 gitu. Jadi nggak semuanya dia paham, dia mengerti, dia tahu maksud tujuan kita. Kayak contoh 2/1/3 di sini menjadi berbeda, 2/3 gitu bahasa. Kita coba di sini ada klik pilihan 3, kemudian bisa kecepatannya dikurangi atau ditambahkan. Kemudian kalau udah sesuai, kita bisa download di sini dan dimasukkan ke dalam nanti satu lagi tadi apa kita udah targetnya yaitu Goi. Dimasukin Goi.ai. Di sini Goi.ai itu bisa mencoba membuatkan kita dari gambar menjadi suara dengan settingan kita masing-masing. Tadi udah di-download suaranya. Kita coba masuk ke dalam ini sendiri. Nah, Goi. Loading. Kemudian kita cari ke ini ada AI lain seperti Office Generator, text to audio musik, ini juga sama, cuma ada kapasitas dan batasan tersendiri. Kalau seandainya udah habis kapasitasnya bisa menggunakan email lain supaya mendapatkan yang lebih. Nah, di sini kita masukkan input face. Face itu adalah muka atau gambar. Nah, di sini udah ada contoh gambarnya. Contoh gambarnya bisa mungkin saya sendiri ya Bapak Ibu sambil. Di sini udah ada contoh mukanya. Kemudian kita hapus aja untuk suaranya. Input audio itu suara yang tadi sudah kita buat di free text atau TTS. Nah, ini bisa kita masukkan dan nanti upload suaranya. Kalau Pak Lijon mau mukanya yang ini yang ganteng nggak jadi masalah gitu. Kemudian kita generate dulu. Kalau seandainya mukanya beda. Oh, kita coba siapa yang ngomong ya Bapak Ibu. Artis ganteng aja. Nah, ini aja yang nanti dia suruh ngomong.
Kita coba ganti mukanya ini dengan artis yang barusan. Kita upload, suruh ngomong, nerangin bilangan pecahan. Kita generate, jadi kelihatan siapa yang ngomong. Artis siapa ini ya Pak ya? Sambil ditunggu, ini merupakan proses upload dari AI-nya sendiri, jadi agak lama. Kemudian di sini ada history juga. Kita coba. 5. A. Pengertian pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contoh, 1/2 bagian pizza, 3/4 bagian kue. Bagian-bagian pecahan. Pembilang, angka di atas garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Penyebut, angka di bawah garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. B. Jenis-jenis pecahan. Pecahan biasa, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2, 5, 3, 4. Kalau sudah, Pecahan Bapak Ibu campuran, bisa pecahan yang download. terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 2/3. Pecahan desimal, pecahan yang penyebutnya adalah 10, Kemudian 100, 1000. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam presentasi kita yang tadi dibutuhkan sama Pak Lijon. Nah, ini udah masuk si artisnya ini. Ini file-file yang sudah saya upload tadi di awal, Pak Ibu. Kemudian ini di Canva, mungkin masternya Pak Lijon udah paham terkait Canva, bisa remove background juga meskipun bentuknya video, dimasukkan ke dalam Canva itu sendiri. Ada fitur remove background juga. Ini belum kelar. Proses uploadnya belum selesai. Proses penguploadan itu tergantung dari sinyalnya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini udah masuk, kemudian bisa di upload ke Canva atau Materi ajar bilangan pecahan kelas 5. A. Pengertian pecahan. bisa di remove juga backgroundnya. Sambil menunggu, nanti kita lihat dia menerangkan pecahan. Nah, udah muncul, tapi jadi agak ramping kepalanya. Sambil menunggu, untuk aplikasi Suno sendiri, di sini Bapak Ibu, tujuan utamanya yaitu membuat lagu. Dan nantinya akan, udah diupload, udah beres. Kita lihat dulu artis yang ganteng menerangkan pecahan. Materi ajar bilangan pecahan kelas 5. A. Pengertian pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Contoh, 1/2 bagian pizza, 3/4 bagian kue. Bagian-bagian pecahan. Pembilang, angka di atas garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Penyebut, angka di bawah garis pecahan, menunjukkan jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. B. Jenis-jenis pecahan.
Pecahan biasa, pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini salah satu AI yang diterapkan di masa depan supaya mempermudah kita. Nah, ini salah satu lagi materi terakhir yaitu Suno, itu tujuannya untuk membuat lagu. Nah, ini bisa kita lakukan sign in. Bisa membuat lagu dengan berbagai jenis genre. Kalau sekolah kita mungkin belum memiliki mars sekolah gitu contohnya. Atau nanti ada lagu yang berhubungan dengan kemerdekaan 17 Agustus bisa dibuatkan di sini juga. Buatkannya gimana, Pak? Bisa kita kombinasikan antara Gemini dengan Suno. Liriknya itu kita bisa buat di Gemini, kemudian di copy dan dimasukkan ke dalam Suno itu sendiri. Di sini ada tombol Home, Create, Library, Explore, Search. Kemudian ada kredit 50 ini per hari biasanya. Kalau udah digunakan sehari itu berkurang. Kita coba buat lagu tentang apa Pak Lijon? Siapa tahu request. Profil pelajar Pancasila, Pak. Siap, lagu tentang syair, buatkan syair atau lirik. Lirik lagu tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Ini kita buatkan, dienter, diminta. Nah, ini versi 1, kemudian ada jenis versi 2-nya juga. Bisa kita copy di sini. Kemudian kita masukkan ke Suno-nya itu sendiri, di create. Di sininya custom. Kemudian instrumennya nggak usah, ininya dimasukkan. Kemudian di sini bisa memilih jenis musiknya, Bapak Ibu. Nah, ininya tentunya jangan dibawa, dihapus saja. Judulnya bisa fokus nilai ke-6 nilai. Jenisnya ceria dan bersemangat ya Pak Lidun ya? Iya, Pak, ya. Ininya dihapus dulu, kemudian ceria, ininya bisa dimasukkan ceria dan ceria, bersemangat. Judulnya profil pelajar Pancasila. Kita coba buat. Dimasukkan di sini. Lihat, coba dulu. Nah, Suno ini memberikan dua pilihan. Ada versi 1, ada versi 2. Jadi kita bisa memutar bentuknya seperti apa. Pancasila.
Itu versi yang pertama, kemudian ada versi yang keduanya kita ya. Beriman, betapa hatiku lapar menghormati semua tak ada yang kurang. Kebinekaan bersatu dalam perbedaan. Indonesia jaya cita-cita bersama. Belajar Pancasila jelas. Hampir mirip musiknya Pak Lijon. Yang membedakan yang nyanyinya adalah yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Itu aja mungkin Bapak AI yang saya dapatkan ketika pelatihan P4 dengan harapan teman-teman semuanya bisa mempraktikkan di media pembelajaran atau menjadikan media pembelajaran yang inovatif untuk penunjang bersama. Demikian, mungkin saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Robi atas ilmunya yang sudah diterapkan pada siang menjelang sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat kami terima, dapat kami terapkan sebagai bekal kami guru-guru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, jika ada yang mau bertanya, saya sebagai moderator, saya persilakan. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Di sini kalau saya melihat partisipannya ada 22 orang. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya memberikan waktu dan tempat. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham semua? Untuk pengaplikasiannya mungkin gampang sekali Pak Lijon dan mudah sekali teman-teman tinggal login aja di aplikasi-aplikasi tersebut dan nantinya teman-teman juga tinggal ingat-ingat aja kalau buat teks atau buat perintah biasanya menggunakan Gemini, gampang ya seperti horoskop itu Gemini ada. Kemudian untuk membuatkan suaranya itu sendiri bisa TTS, ingat-ingat saja, bukan teka-teki silang, TTS Maker, tapi di situ text to speech. Kemudian untuk suara menjadi gambar atau dikombinasikan gambar dengan suara, itu bisa menggunakan Gwei. Gwei itu hafalnya kalau saya lebih mengkaitkan ke Gwei itu GoPay. Bahasanya GoPay. Oh, Gwei. Jadi ingat cara menghafal dan mengingatnya lebih gampang. Kemudian satu lagi tadi Suno. Kalau Suno itu saya menghafalkannya dengan cara menghafal olahraga Jepang, gulatnya Jepang, sumo gitu. Tapi ternyatanya bukan sumo, tapi Suno, EN. Ya, seperti itu aja. Mungkin ada 4 AI yang mungkin bisa nanti teman-teman, rekan-rekan guru sekalian aplikasikan di dalam pelajaran. Dan satu lagi Pak Lijon, nanti ada perintah ya teman-teman mungkin udah paham, udah hafal terkait dengan AI ini yang namanya adalah gamma.app. Nanti tadi Pak Lijon minta materi ajar ya Pak Lijon. Iya. Kita coba satu lagi ada AI yang nantinya kita akan pelajari dan mempermudah kita dalam membuat presentasi secara otomatis. Di sini ada presentasi namanya pembuatan gamma double M. Gamma.app ini fungsinya buat presentasi. Kalau Pak Rijo nanti presentasinya dadakan, kemudian butuh materi secepat mungkin,
tanpa harus mempersiapkan. Kita hanya beberapa detik dengan memilih tema dan memasukkan instruksi itu bisa langsung menjadi PowerPoint atau presentasi kita yang akan buat. Itu bisa bentuknya PDF ataupun PPT atau PowerPoint. Nah, Gamma.app ini juga hanya saja kendalanya maksimalnya 10 slide. Gambaran umum 10 slide dan kalau lebih dari 10 slide itu berbayar. Nah, kemudian per harinya pun per akunnya dibatasi juga. Siapa tahu Bapak Ibu nanti membutuhkan dalam penyajian materi, biasanya materi-materi yang di luar dari konteks pembelajaran kayak mengisi sebuah seminar ataupun pembelajaran umum yang tidak ada kurikulumnya gitu. Nah, kalau kurikulum kan, kalau sekolah kan udah ada kurikulum, otomatis kita udah mempersiapkan sedini mungkin jauh-jauh hari. Saya percaya Bapak Ibu guru hebat udah mempersiapkan. Tapi kalau memang di suatu tempat Bapak Ibu guru kan dengan aplikasi ini namanya Gamma.app, ya bisa membuat presentasi dengan cepat dengan hanya menginstruksikan apa yang kita inginkan. Di sini saya udah pernah buat beberapa. Pak Lijon, siapa tahu request mau buat materi apa lagi? Di sini ada, tinggal pilih. Mulai tadi dengan home, kemudian create new AI, kemudian generate. Nah, di sini bisa pilih bahasanya, ada bahasa Indonesia. Dimasukkan, ini materinya tinggal masukkan, kita masukkan mau presentasi apa Pak Lijon contohnya? Kata tanya aja deh. Pelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya gitu ya. Pelajaran bahasa Indo. Dengan kita buat presentasi di sini, dia membuatkan outline-nya terlebih dahulu. Maksimalnya di akhir ada kesimpulan dan rangkumannya juga. Nah, ini judul per slide-nya. Kemudian kita klik continue. Dan nanti kita akan dihadapkan dengan memilih temanya. Ya, kekurangan dari Gamma ini temanya buat saya tidak cocok untuk SD. Nah, karena kalau SD biasanya butuh banyak elemen-elemen yang menarik, yang ceria. Nah, bisa juga kita monoton. Kalau di sini hanya monoton. Nah, ini tinggal pilih generate. Saya pilih coba satu dan bisa langsung di generate. Nanti ini sedang memproses, tergantung sinyalnya juga. Jadi AI-nya buat sendiri, nanti dibuatkan paparan, kemudian ada yang disebut. Nah, ini sedang bekerja AI-nya, pengenalan kata tanya. Di sini ada watermark-nya juga di depan. Udah disediakan gambarnya juga di situ. Kemudian kasus-kasusnya serta di akhir biasanya di slide ke-8 itu ada rangkuman dan kesimpulan. Ini udah selesai Pak Lijon, bisa ditampilkan hanya beberapa menit membuat materi paparan terkait dengan pengenalan kata tanya. Nah, di sini ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, 5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian penggunaannya juga bisa ada kata formal, di sini ada informal juga.
latihan membuat kalimat. Ya mungkin buat persentase kelengkapannya itu saya bilang tadi 80% materi yang ingin kita sampaikan itu bisa secara langsung didapatkan, meskipun pada akhirnya kita harus menyampaikan secara rinci dari apa yang ada dalam PowerPoint ini. Untuk cara downloadnya gimana, Pak Lijo? Di sini ada pilihan, kemudian share. Biasanya bisa di e-publish melalui situs. Kemudian kalaupun ingin mendownloadnya itu bisa menggunakan ekspor. Ada dua pilihan, bisa ekspor PDF dan ekspor PowerPoint. Kita coba ekspor PowerPoint saja terlebih dahulu, nanti akan terdownload otomatis. Nah, di sini untuk materinya sendiri bisa kita dapatkan secara instan. Itu yang saya katakan tadi, digitalisasi dan AI itu merupakan satu alat yang bisa mempermudah kita dan memperkuat kita. Tapi di sisi lain akan ada hal yang hilang, yaitu kreativitas kita. Kreativitas kita secara nggak langsung mengikis. Nah, makanya ada yang manual, ada yang AI. Ini gunakan the power of kepepet biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini dalam proses ekspornya sudah kita lihat PowerPoint-nya terkait dengan kata tanya sudah selesai. Kita buat. Dan kita lihat PowerPoint. Nah, ya. Nah ini udah muncul Pak Lijon, bentuk PowerPoint-nya langsung dibuat di sana. Yaitu seperti itu. Ada tambahan terkait untuk presentasi di akhir. Seperti itu Pak Lijon, tambahannya mungkin sedikit melebihi daripada goals yang kita. Baik, terima kasih Pak Robi. Saya mengundang untuk para hadirin jika ada yang mau bertanya sekali lagi, karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Ada Bapak Ibu yang mau ingin bertanya? Jikalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu, kiranya demikianlah diseminasi, digitalisasi kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Pak Robi. Semoga materi yang disampaikan Pak Robi tadi dapat kita lakukan sebagai bekal kita untuk melakukan proses pembelajaran yang menarik, yang berpusat, agar peserta didik kita mudah memahami apa yang kita terapkan. Baiklah Bapak Ibu, kiranya demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini. Saya serahkan atau saya tutup untuk berdoa dari Bapak Roja. Saya persilakan Pak untuk doa penutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan syif surah Al-Fatihah kegiatan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, demikian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rojak. Baiklah Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini, saya sebagai
moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu, kiranya dibukakan pintu maaf. Baik, saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon dengan hormat untuk on cam supaya kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, pasang posisi tergantung. Sebentar Bapak Ibu, sekali lagi. Nanti materinya saya share juga ya Bapak Ibu, termasuk dokumentasinya juga. Sekali lagi, baik, siap. 1, 2, 3. Nah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Robi. Semoga sehat selalu. Amin. Agar tetap eksis ke depannya. Amin, Siap, amin. siap, amin. Terima kasih Pak Rijo. Bapak Ibu, silakan yang mau keluar dari Zoom ini, saya persilakan dengan hormat.